Halo, kembali lagi dengan cerita serial. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi ya. Ini pelajaran SMP nih. Sebenarnya caranya gampang sekali ya. Kita lihat aja soal-soal yang pertama ini. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama yaitu setelah dicerminkan terhadap titik asal. Oke, ingat ya, titik asal ya. Nah, jadi setelah dicerminkan terhadap titik asal, jadi segitiga X, Y, Z memiliki bayangannya itu di 1,4, 2,2 dan min 2, min 3. Oke. Nah, jadi begini nih. Misalnya mula-mula nih X ya. Jadi ada X-nya itu kita kan nggak tahu ini, ya kan? Jadi misalnya ada X. X-nya itu kita anggap A, B dah ya. Nah, terus sudah gitu, ternyata setelah dicerminkan terhadap titik asal, nah yang perlu diperhatikan rumus-rumusnya ya. Untuk titik asal itu dicerminkan kalau misalnya dia A, B. Nah, itu dia menjadi berubahnya jadi min A, min B. Jadi cuma ditambahin tanda minusnya aja ya. Nah, sehingga bayangannya menjadi X aksen. Nah, ini simbol untuk bayangan yang pertama yang setelah dicerminkan hasilnya adalah 1,4 nih. Gitu ya. Nah, kemudian katanya tentukan bayangan dari segitiga X, Y, Z jika direfleksikan terhadap garis X sama min 1. Masalahnya kita mesti cari dulu nih, yang pertama kalinya ini itu berapa, ya kan? Angkanya ya. Nah, karena kita udah punya konsepnya yaitu rumusnya ya, ini ya yang perlu diperhatiin. Di sini ada A jadi minus A. Ini B jadi minus B. Begitu kan ya? Nah, berarti dia berubah tanda kan artinya ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini kok nggak ada minusnya nih. Bukan begitu ya. Tapi kita berpikir kalau dia itu berubah tanda aja. Nah, kalau berubah tanda berarti si X-nya ini kita tahu dong si si A sama B-nya ini tinggal diganti tandanya aja kan. Jadi X-nya jadi berapa? Titiknya min 1, min 4. Oke, kita udah punya nih titik awalnya ya. Nah, sekarang titik min 1, min 4 ini yaitu si X itu sekarang dilanjutkan dengan direfleksikan ya. Refleksi itu dicerminkan sama aja ya. Bahasanya sama aja kayak gini. Terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, bagaimana rumusnya nih kalau dia X sama dengan min 1? Apalin aja ya. Jadi gini caranya. Misalnya ada A, B nih. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, H itu hanya simbol angka ya. Misalnya angkanya bisa 1, bisa 2, dan apapun angkanya. Nah, berarti dari sini kita punya rumusnya 2 dikali H. Jadi selalu angka 2 nih ya. Kali H nih, H itu yang ini ya. Dikurangin sama yang A. Nah, kenapa A? Karena kan ini X nih. Ya berarti dikurangin sama yang X punya. Si X-nya ini si A kan ya. Koma, belakangnya tetap. Oke, konsepnya seperti itu ya. Jadi 2H dikurangin A, koma B. Nah, berarti min 1, min 4 ini kalau kita refleksikan dengan X sama dengan min 1, jadi rumusnya gimana nih bayangannya? Jadi bayangannya menjadi 2 kali H, H-nya berapa? Min 1 ya. Dikurangin sama ini nih yang ini ya. Dikurangin sama min 1 lagi. Waduh, ini dalam kurung-kurung begini hati-hati ya. Koma, buntutnya tetap aja min 4. Oke, nah jadi kalau kita kerjain, ini ada berapa? 2 kali min 1 itu min 2. Min 2 ditambah 1 ya. Min 2 tambah 1, min 1 ya. Koma min 4. Oke, kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, sekarang kita udah dapat nih untuk yang si X. Kita langkah yang kedua untuk mencari yang si Y misalnya ya. Nah, untuk mencari yang Y berarti sama aja konsepnya. Misalnya Y-nya itu A, B nih. Ternyata kalau direfleksikan terhadap titik asal itu dia 0,0 biasanya penulisannya ya. Nah, menjadi Y aksennya itu katanya 2,2. Yuk, berarti jadi Y-nya gimana nih mula-mulanya? Ingat ya tadi gimana? Sekalian ngingetin. Diganti aja tandanya kalau titik asal, ya kan? Jadi udah ketahuan min 2, min 2. Oke? Nah, min 2, min 2-nya ini kalau misalnya direfleksikan juga terhadap garis X min 1, jadi bayangannya sekarang 2 dikali min 1 dikurangin min 2 gitu kan? Dikurangin yang X ini ya. Belakangnya tetap gitu ya. Polanya seperti itu. Nah, jadi Y aksennya 2 kali min 1 min 2. Min 2 tambah 2, 0 ya. Jadi 0, min 2 ya. Nah, untuk penulisannya nanti ikutin aja ya cara penulisan guru supaya lebih rapih ya. Ini lagi menjelaskan seperti ini ya.
Nah, satu lagi yuk, yang Z. Nah, untuk yang Z sama sih konsepnya, kita percepat aja. Jadi pusatnya 0,0 ya. Nah, berarti bayangan si Z itu katanya berapa dia? Min 2, min 3. Min 2, min 3 berarti si Z-nya aslinya berapa? 2,3 ya, tanda minusnya dibuang. Dan X-nya sama min 1 direfleksikan, berarti tinggal 2 kali min 1 dikurangin 2,3 ya kan. Jadi bayangan si Z-nya itu 2 kali min 1, ini hati-hati ya penulisannya, jangan 2 kurang 1 kurang 2. Jadi kalau mau dalam kurungin lagi boleh. 2 kali min 1 min 2. Min 2 kurangin 2 min 4,3. Kita selesai ya, dapat ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang nomor 2. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 kita lanjutin. Untuk soal nomor 2, setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ingat ya, sumbu X jadi gini nih, kalau kita mau mengurangi sedikit ngafal, jadi gini. Misalnya ini ada sumbu koordinat ya. Sumbu koordinatnya ini kan ini sumbu X dong, ya kan? Nah, sumbu X ini sebagai cermin nih, bayangin ini sebagai cermin ya. Jadi, kalau misalnya kita ada titik di sini, titiknya ini, misalnya titiknya A, B dah, gitu kita misalkan. Nah, berarti bayangannya ada di mana? Namanya bayangan pasti dia sama dong ke sini juga, ya kan? Jadi ada di sini dong, ya bayangannya. Nah, bayangannya berarti kalau kita tahu udah belajar koordinat kartesius, ya. Berarti ini posisinya di mana? Di A, min B, ya dong? Ya kan? Koordinat kartesius ya, ulang lagi ya kalau lupa. Nah, berarti kalau dari sini kalau dicerminkan terhadap sumbu X, kalau diperhatikan itu berarti apa? A-nya tetap A ya, tapi B-nya yang berubah tanda. Begitu ya. Konsepnya gitu ya. Nah, jadi kalau begitu untuk yang nomor 2, misalnya kita anggap F katanya ya. F-nya kita nggak tahu apa. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, ternyata hasilnya itu menjadi 1,4 gitu kan F aksennya. Nah, sesuai dengan konsep ini berarti gimana nyari F-nya? Tetap depannya ya kan, depannya tetap ya. Berarti 1 tetap ya, belakangnya yang berubah gitu kan. Nah, kemudian tentukan bayangannya jika setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Wah, sekarang gimana kalau dia dengan sumbu Y? Bayangannya. Kita cari. Nah, sumbu Y gimana? Sama aja, kita buat begini. Oke. Ini sumbu Y berarti di sini dong sumbu Y, ya kan? Nah, cerminnya itu ada di sini, ya kan cerminnya nih. Oke. Nah, cerminnya di sini berarti kalau misalnya titiknya ada di sini, misal kayak tadi nih A, B. Kalau ada cermin di sini, berarti bayangan kita akan berada di sebelah sananya, ya kan? Oke. Ini sumbu Y. Nah, bayangannya ada di sekitar sinilah ya. Jaraknya sama ya. Jadi, kalau koordinat kartesius gimana nih posisinya kalau di sini nulisnya? Bagian kiri berarti minus ya, minus A, B. Oke? Gitu kan? Minus A, B. Nah, artinya apa? Artinya depannya berubah tanda, belakangnya tetap. Ya kan? Jadi kalau mau dihafalin gini aja sih. Kalau dia sumbu X, Y-nya berubah tanda. Kalau sumbu Y, X-nya yang berubah tanda. Boleh aja. Tapi kalau lupa, perhatikan dari gambarnya ya. Jadi kita gampang nih. Nah, selanjutnya berarti gimana? Berubah tandanya kalau di sumbu Y, X yang berubah tanda, Y-nya tetap. Gitu ya kan? Lagi ya, untuk yang G. Nah, untuk yang G kita sama sih polanya. Jadi kalau dia sumbu X katanya menjadi 4,2. Nah, berarti G-nya kalau sumbu X gimana? Y-nya yang berubah tanda kan? Berarti 4, min 2. Nah, terus dilanjutin dengan sumbu Y, kalau dibuat dengan sumbu Y maksudnya. Berarti kalau dengan sumbu Y apanya? X-nya yang berubah tanda. Jadi min 4, min 2. Ganti aja, ya kan? Diganti aja yang X-nya. Oke, gampang kan? Nah, satu lagi ya. Untuk yang H, sekalian ngingetin rumus ya. Jadi nanti udah enak nih. Jadi H aksennya itu menjadi 3, min 2. Nah, gimana nih? Kalau dia dengan sumbu X jadi 3, min 2, berarti si H-nya berapa? Y-nya yang berubah tanda ya. Jadi
3,2. Oke, dilanjutin dengan bukan dilanjutin ya. Gimana kalau dia dengan sumbu Y, berarti X-nya yang berubah tanda. Gampang kan? Nah, jadi kita udah dapat nih. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Gimana nih? Untuk soal yang pertama. Ini yang pertama nih ya. Nah, untuk soal yang pertama, ini ada K. Segi 4 KLMN dengan titiknya ada KLMN direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama X. Jadi, udah direfleksikan, dicerminin ya dengan sumbu X, dicerminin lagi, jadi 2 kali cerminnya ya. Nah, jadi kita coba lu Kak. Cari K, K-nya udah ketahuan, min 2,4. Bagaimana kalau misalnya dia direfleksikan terhadap sumbu X? Nah, seperti soal yang ini jadi K aksen ya, artinya dia sudah dicerminkan. Oke, pertama kali. Gimana nih dengan sumbu X? Dengan sumbu X berarti Y-nya yang berubah tanda dong, ya kan? Seperti yang sebelumnya ya, berubah tanda. Berarti yang berubah tanda si Y-nya. Jadi yang Y-nya aja yang berubah tanda, dari 4 menjadi min 4. Udah nih. Nah, selanjutnya kita cerminin lagi Y sama dengan X. Nah, gimana nih kalau Y sama dengan X cara ngafalinnya? Jadi gini nih. Kalau misalnya kita punya titik A, B, ya. Ini kan sebagai X, ini kan sebagai Y dong, ya kan? Nah, gimana kalau dicerminkan terhadap Y-nya sama dengan X? Menjadi apa nih? Nah, ingat ya, Y-nya jadi Y-nya nih ya, itu sama dengan si X. Nah, berarti Y-nya itu jadi sama dengan X. Jadi di depan gitu ya. Nah, boleh juga ngomongnya X-nya itu sama dengan Y. Jadi si X-nya ini, si A ini nih, itu sama dengan si Y. Ini kan sebagai X sama Y kan, yang baru ya gitu ya. Jadi gitu ya, cuma ditukar tempat. Paham ya? Oke, kalau nggak paham diputar lagi ya, di rewind lagi. Nah, berarti bayangannya aksennya double ini, artinya udah yang kedua kalinya. Itu berarti tinggal dibalik aja kan ya. Jadi A, B jadi B, A kan. Ya udah tinggal min 4, min 2. Selesai. Nah, setelah kita punya polanya seperti itu, berarti semua titik-titik ini juga harusnya kita udah bisa nguasain ya. Coba ya sekalian jangan ngelihat rumus, kalian hafalin ya. Gimana kalau dengan sumbu X? Y-nya yang berubah. Jadi Y-nya berubah. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Nah, Y-nya berubah ya, benar ya? Nah, terus dicerminin lagi dengan Y sama X, berarti gimana nih? Diubah tanda ya. Diubah tempat maksudnya. Oke, gitu ya. Nah, untuk yang M juga sama kan? 4 ke depan. Bagaimana nih jadinya? Y-nya yang berubah tanda. Jadi 4,8. Nah, kemudian dicerminkan Y sama X, berarti menjadi pindah tempat. Oke. Untuk yang N juga min 3, min 5 dengan sumbu X, berarti N aksennya menjadi min 3,5 ya kan, Y-nya yang berubah tanda ya. Terus Y sama X berarti cermin keduanya tinggal pindah tempat. Selesai. Oke ya. Nah, kita coba lagi yang nomor 2. Segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Wow, 3 nih ya. Oke ya. Jadi gimana nih? Kita coba untuk hasil refleksinya. Oh, hasilnya nih. Ini yang dikasih tahu hasilnya. Kalau tadi kan dikasih taunya awalnya, ya kan? Hasilnya ya. Udah, kita coba aja misalnya gini. Misalnya ada titik H yang mula-mula, kita anggap aja A, B. Ternyata dia dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi bayangannya gimana kalau sumbu X? Y-nya yang berubah tanda. Begitu kan tadi ya. Nah, terus dilanjutin lagi menjadi H double aksen ya. Jadi ada yang keduanya ini dengan sumbu Y. Nah, kalau dengan sumbu Y berarti gimana nih? Sumbu Y X yang berubah. Jadi min A, ini kan A jadi min A ya. Ini lanjut ya, jangan dari lihat awal lagi nih. Koma min B. Nah, kan dilanjutin ya kan? Nah, terus ternyata dilanjutin lagi dengan titik asal. Titik asal 0,0. Kalau titik asal dia berarti cuma berubah tanda ya. Ingat ya. Jadi kalau A, B jadinya gimana? Min A, min B ya.
Jadi kalau gitu ini berubah tanda nih. Min A-nya jadi A, min B-nya jadi B. Oke, ternyata inilah hasilnya. Dan di soal dikasih tahu bahwa H aksen ya H yang terakhir ini adalah 2,3. Ya berarti kalau dia 2,3 kita dapat dong ya kan, A-nya 2, B-nya 3. Sehingga titik mula-mulanya itu berapa ya? 2,3 gitu ya. Kayak gitu ya. Kita coba lagi untuk yang I. Nah, untuk yang I kita sama konsepnya, A, B sama persis sih sebenarnya. Sumbu X jadi I aksen ya. Jadi ini kan sama ya semua polanya. Kita tulis ulang. Sekalian ngafalin juga boleh sih. Jadi kan sekalian nanti kalau ulangan gampang ya kan. Oh, kenapa I ya? Harusnya apa? Kenapa H? Harusnya I ya. Oke, I. Nah, jadinya sebenarnya polanya sama jadi A, B. Ya kalau begitu berarti langsung aja dong ya kan. Ternyata kalau misalnya I-nya ya, berarti I-nya langsung aja ya. Tadi kan I-nya kan 8,4. Ini kan sebagai ini kan 8,4 ya di sini kan hasil akhirnya kan. Berarti sama dengan ini ya kan. Jadi harusnya langsung aja jawabannya udah ketahuan 8,4. Nah, untuk yang J juga sama langsung aja min 6,7. Nah, kenapa begitu? Karena polanya sama, ya kan? Dari AB ternyata hasilnya jadi AB juga. Nah, ya udah, langsung aja kita. Oke. Seperti itu ya, dan kalau kurang paham silakan rewind lagi dan jangan lupa selalu belajar dan berlatih. Oke?